salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Risdo Rolta Simanjorang, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau YKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2101011132, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Stompul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar humanistik. Yang pertama itu adalah tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, Arthur Combs memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi bagi seseorang, yang artinya guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak sesuai atau tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul pertanyaan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Yang kedua adalah Karl Rogers. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Lalu, tokoh yang ketiga adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada setiap manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Lalu, adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik ini, yang pertama adalah kelebihannya, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Lalu, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik ini adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Seterusnya, kelemahan dari teori humanistik ini, yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang tidak baik atau yang baik. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang kelima, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Yang keenam, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri.
Adapun implikasi teori humanistik ini dalam pembelajaran yaitu dalam konteks yang lebih praktis, teori ini dianggap hal lebih dekat dengan bidang filsafat. Teori ini kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang lebih ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberi arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pemahaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana yang akan ia berkembang. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.